Shalom semua warga kerajaan. Bagaimana kita berfungsi karena kita adalah garam bumi, the salt of the earth, dan juga terang dunia. Nah, salah satu kejadian yang menarik adalah ketika Yesus memanggil Matius di rumah cukai. Matius pasal 9 ayat 9 mengatakan, setelah Yesus pergi dari situ, dari mana? Dari mana? Di rumah di mana dia membangkitkan orang yang lumpuh. Jadi naturally supernatural, sesuatu yang supernatural membuktikan bahwa saudara dan saya disertai Tuhan. Ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu dia berkata, ikutlah aku, follow me. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Apa yang dia lakukan? Dia in faith, dia in vision. Yaitu kemana? Saudara bayangkan, tentu saja orang Yahudi paling benci kepada pemungut cukai yang kolaborator dengan tentara dan kerajaan Romawi, yaitu memajaki bangsanya sendiri. Itu orang paling rendah. Siapa orang paling rendah? Pengkhianat, saudara. Tapi Yesus datang ke rumah cukai. Saudara, itu harus kita ada integration. Kita harus usaha, ya. Jadi saudara jangan mencari memindahkan jemaat lain, jangan. Sudah selamat biarkan aja. Yang penting di sini cari orang berdosa. Pada waktu orang Farisi melihat itu mereka marah. Kenapa? Yesus makan di rumah Matius. Datang pemungut cukai dan orang berdosa. Makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Inilah fungsi daripada garam. Saudara, garam itu punya yaitu tugas preservation, yaitu membuat saudaraku berhentinya kebusukan. Ini ada kebusukan kan? Yesus ada di sana. Dan saya bayangkan itu pesta yang sama sekali tidak rohani. Dan justru Matius melihat terang daripada Yesus, lalu mengikut dia, bukan? Dan dia pamitan ke teman-temannya. Temannya itu pemungut cukai dan orang berdosa. Kalau orang berdosa ya pasti yang datang itu bukan istrinya ya. Yang datang itu pacar-pacarnya, gundik-gundiknya, maaf saudaraku. Tetapi Yesus disebut juga sahabat orang berdosa. Coba, bagaimana? Kenapa kita tidak dapat jiwa? Kita cari yang hairdresser kita harus anak Tuhan, kalau bisa penuh Roh Kudus. Ya toh, kita semua kontak dengan orang-orang jemaat, sesama jemaat, cari jiwa baru. Cari Matius. Dalam hidup saya percaya kalau ada 10 menit saya mungkin di pesawat atau di suatu lounge ketemu dengan seseorang, itu kesempatan daripada Tuhan. So, saudaraku, ingat, kamu adalah garam bumi. Tugasmu menghentikan kebusukan. Dan tidak untuk dikumpulkan dengan garam-garam yang lain, tetapi pergi ke rumah cukai. Dan setelah itu salah satu penginjilan yang paling baik untuk Indonesia adalah Matthew Dinner. Ya, Matius mengadakan pesta makan, ucapan syukur. Dia jadi pengikut Kristus, dia pamit di depan umum, dan saya percaya banyak yang dijamah. Pada seorang Farisi marah. Ya, lalu Yesus berkata, apa makan bersama pemungut cukai orang berdosa? Itu sesuatu yang najis. Saudara, di luar kuasa Roh Kudus, kalau kita itu ada satu telur busuk dari 100, satu keranjang isinya 100 telur, semua jadi busuk. Tapi aneh, kalau ada 99 busuk, ada satu yang penuh Roh Kudus, yang 99 jadi sembuh, saudara. Itu bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di mana kuasa Roh Kudus itu menguduskan, Roh Kudus itu membenarkan, Roh Kudus menyucikan. Yesus berkata, bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kendaki, ya, yaitu adalah bukan persembahan, tetapi memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Be like Jesus. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya kabar kita hari ini sangat luar biasa. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik bagi kita semua. Dan saya mengucapkan kongsi vajay bagi saudara-saudara kita yang merayakan Imlek pada tahun ini. Singnin Koile, ampaunya lah. Oke,
Saya undang kita untuk bangkit berdiri semua. Kasih salam kanan kiri di minimal 5 orang, katakan Tuhan Yesus sangat baik bagi saudara dan saya. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan buat kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Di mana kami ada hari ini, sebagaimana kami bisa ada itu bukan karena kuat gagah kami, tapi kami percaya itu semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk kota kami, untuk negara kami. Kami minta hujan awal, hujan air, hujan pertobatan, keselamatan, penuaian jiwa-jiwa itu terjadi buat bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu terjadi. Kami rindu Tuhan banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami untuk bangsa ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bangsa ini adalah milik-Mu, bangsa ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa untuk setiap para pemimpin rohani kami, berdoa untuk Bapak Tius Arifin bersama istri. Tuhan berkati, Tuhan berlimpah-limpah, Tuhan pakai hamba-hamba-Mu Tuhan lebih luar biasa untuk mengembalakan di Rock Ministry lebih luar biasa lagi. Terus kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami di tempat ini, Pak Herman Lipi bersama istri, bersama anak-anak. Tuhan berkati Tuhan, pakai dengan luar biasa, sertai dengan tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang ajaib menyertai pelayanan hamba-Mu, membawa setiap jemaat-Mu di tempat ini dipertunangkan kepada Kristus Yesus untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan kami Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh umat-Mu yang datang sore hari ini, hanya satu tujuan kami Tuhan, untuk datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu, Engkau melawat setiap umat-Mu di tempat ini. Ada kuasa-Mu terjadi, ada mujizat-Mu terjadi, ada kelepasan, ada kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan sendiri beracara, biar semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat indah hanyalah bersama dengan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan-Mu Yesus. Haleluya, kami meninggikan-Mu. Haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu Yesus Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat indah aku berhadapan dengan-Mu, kami memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku.
menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kau bawa hidup kami semakin melekat pada-Mu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Kau penuh kami, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Mari jemaat saja menyanyikan pujian ini. Nyanyikan dengan segenap hati-mu. Percaya Tuhan, Engkau hadir melawat kami Tuhan. Hadirat-Mu menjamah setiap hati kami yang rindu akan hadirat. Ramashikara barabara masyik. Yesus, Yesus. Kami rindu selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Menikmati kasih anugerah.
nyanyi dengan segenap hati. Hadirat-Mu Tuhan, Ku rasakan kekudusan-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bersama-sama kita sembah Dia. Kami sembah Kau Yesus. Kami rindu senantiasa dalam hadirat-Mu Tuhan, bertemu dengan muka dengan Engkau Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu di tempat ini. Oh, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Kami tinggikan Engkau. Haleluya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu menjamah setiap hati kami. Kami rindu Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu, bertemu dengan Engkau Tuhan secara pribadi. Dia masih bara-bara maya sikira maya. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan, kami sembah Kau. Haleluya Yesus. Dia basanara bara ya masih. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
urapi lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara siap memuji Tuhan hari ini? Lebih excited lagi. Lebih excited lagi, katakan siap. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat untuk Engkau Tuhan. Sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, skala Raja. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Raja hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, skala Raja. Engkau Allah yang hebat Tuhan, Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, skala Raja. Yesus kau Raja. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat
menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kekuasaan-Nya dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kekuasaan-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang untuk membawa setiap hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah Immanuel bagi kami. Engkau senantiasa beserta dengan hidup kami. Apapun yang menjadi yang kami alami dalam hidup kami, kami percaya Engkau senantiasa ada bersama kami Tuhan. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang
dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Kami percaya kalau sampai hari ini kami ada, itu karena Allah Immanuel. Allah yang menyertai kami, menuntun setiap langkah kami. Sekalipun kami ada di dalam lembah, tetapi kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Oleh sebab itu, sore hari ini Tuhan bicara buat setiap kami, sebab firman-Mu itulah yang menuntun kami sampai kepada destiny yang sudah Tuhan tetapkan buat setiap kami. Sebab kami percaya firman-Mu adalah arahan dalam hidup kami, supaya kami terus mengikuti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami.
Urapi hamba-Mu dengan roh hikmat dan wahyu yang daripada Tuhan. Dan urapi setiap kami Tuhan. Sehingga apa yang sudah kami dengar tidak berlalu begitu saja. Tapi kemampuan dari Allah menolong kami untuk kami menghidupi dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk dengar firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalomnya kurang semangat saudaraku ya. Apalagi pakai baju merah itu harus semangat saudaraku ya. Shalom. Haleluya. Nah itu dong ya. Kongsi facai. Ya, jangan lupa angponya. Puji nama Tuhan. Nah, satu anugerah yang besar buat setiap kita sore hari ini atau malam hari ini. Ketika kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan dan salah satunya adalah ketika kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah di bulan ini saudara kita bicara tentang the salt of the earth atau garam dunia. Dan sepanjang 3 bulan ini kita akan bicara tentang sebuah identitas rohani, spiritual identity saudaraku ya. Kenapa ini sangat penting buat setiap kita untuk memahami sebuah identitas yang harus kita miliki. Sebab ketika kita bicara tentang kekristenan, sesungguhnya kita tidak sedang bicara tentang hanya sebuah agama, tetapi kita bicara tentang sebuah identitas. Amin. Kenapa? Karena identitas itu sangat penting buat setiap kita. Sebab ketika kita gagal untuk memahami identitas kita, ada banyak orang di luar sana mencari identitas mereka. Ya ada banyak cara, mereka memang tidak menyadari bahwa mereka sedang mencari identitas, tetapi sesungguhnya mereka sedang mencari identitas di hidup mereka. Mereka mengejarnya misalnya dengan pengakuan sosial. Ya pengakuan sosial mereka sangat bangga ketika diterima oleh sosial tertentu, saudaraku dikasih Tuhan. Sehingga mereka mengejar status sosial itu sedemikian rupa, sehingga mereka mengabaikan banyak hal dalam hidupnya. Ya kan? Mereka apapun yang mereka kejar dalam hidup mereka hanya untuk menentukan identitas mereka. Kalau seorang pelajar, orang muda, mereka mencari identitas mereka dengan berbagai macam cara. Sehingga mereka percaya bahwa ketika mereka menerima sebuah identitas itu mereka sangat bangga sekali. Gitu saudara. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, dalam hidup kita, Tuhan sudah memberikan kepada kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, Tuhan sudah memberikan identitas yang jelas buat kita. Bahkan ketika kita lahir baru, firman Tuhan katakan begini, yang lama sudah berlalu, bahkan kita adalah ciptaan yang baru. Nah, oleh sebab itu pemahaman tentang identitas, spiritual identitas ini penting bagi setiap kita supaya saudara dan saya tidak sekedar berhenti kepada agama, beragama Kristen, tapi sebuah identitas yang jelas buat kita. Nah, identitas kita secara rohani, firman Tuhan di bulan ini bicara tentang garam, saudaraku yang dikasih Tuhan. Penting sekali. Firman Tuhan dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13, mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Iya, kamu, saya adalah garam. Tuhan tidak bicara kepada kita, kamu akan menjadi garam. Waktu kita percaya kepada Kristus, firman Tuhan katakan telah ditetapkan kita, saya, saudara dan saya adalah garam. Artinya bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka kita ini adalah garam dunia. Yang percaya katakan amin. Nah, dalam terjemahan yang lain saya ambil dari The Message, saudaraku katakan begini, saya langsung artikan aja. Biarkan aku memberitahukan kepada kamu kenapa kita ada di sini. Gitu saya. Tuhan tunjukkan waktu Tuhan ada kenapa kita ada di sini. Firman Tuhan katakan, Anda di sini untuk menjadi garam yang memunculkan cita rasa Tuhan di bumi ini. Jadi waktu kita bicara garam, kita bicara rasa, bukan banyaknya. Makanya firman Tuhan katakan, waktu Tuhan tetapkan saudara dan saya ada di bumi ini, waktu saudara dan saya ditetapkan masih hidup sampai hari ini, firman Tuhan katakan, supaya saudara dan saya memunculkan cita rasa. Ya kan? Karena sebab garam itu selalu bicara rasa. Ya,
sekomplit apapun masakan saudara tanpa garam, saudara akan ngomong gini, masakan ini kurang apa sih? Kan gitu ya. Kalau di rumah, memang saya juga masak, tetapi yang paling sering adalah begini. Kalau ada mama, istri saya masak, saya selalu dipanggil gini, yang apa? Cicipi, kurang apa? Waktu saya cicipi, saya tidak bahkan sampai hari ini, sampai kemarin istri saya masak, saya tidak pernah ngomong begini, berambangnya kurang. Enggak, saudara ya. Saya selalu cicip gini, ini kurang asin, kurang sedap. Ya berarti perlu ditambah garam. Saya tidak ngomong juga, ini bawang putihnya enggak terasa, enggak, saudara ya. Selalu saya bilang begini, ini rasanya kurang nendang. Oke, begitu kasih kaki bisa nendang. Ya, ketika dikasih garam, wah baru itu seperti masakan ada kakinya nendang. Ini gitu ya, ini. Berarti saudara dikasih Tuhan, saudara dan saya harus memunculkan cita rasa Tuhan di dunia ini. Berarti selama kita hidup, waktu kita percaya kepada Tuhan, kita sedang tidak bicara tentang diri kita. Kita tidak lagi bicara tentang siapa saya, bukan. Tetapi ketika selama kita hidup, kita selalu bicara tentang Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan itu harus tercermin keluar, memunculkan cita rasa Tuhan. Supaya dunia melihat, dunia merasakan seperti apa Tuhan itu. Kalau Tuhan penuh kasih, kasih yang seperti apa? Kalau Tuhan itu pemurah, pemurah yang seperti apa? Nah, cita rasa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan katakan, kamu adalah garam. Saudara dikasih Tuhan, waktu saya renungkan begini, kenapa bicara garam? Kalau di dalam agama kuno, garam ini yang pertama dipakai sebagai simbol ketahanan. Ya, perjanjian-perjanjian itu perjanjian dengan garam. Tetapi yang kedua, bahwa garam itu sebagai simbol nilai moral. Makanya waktu kita bicara tentang kamu adalah garam, maka kita tidak sedang bicara moral kita, tetapi kita sedang bicara tentang moral ilahi yang kita punya. Amin. Jadi standar hidup kita tidak lagi bicara tentang siapa kita, tetapi kita bicara tentang siapa yang ada di dalam kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kemudian firman Tuhan ini berkata begini, ya, kalau kamu adalah garam dunia, kalau jika garam itu menjadi tawar, artinya bahwa garam itu bisa tawar. Ya memang pengertian kita garam di sini, kalau kita tidak pernah pergi ke Israel atau kita tidak pernah belajar membaca literatur, kita akan sulit untuk menggambarkan garam kok bisa jadi tawar kan gitu sebenarnya. Nah, garam yang ada yang ditulis latar belakang dari firman Tuhan ini adalah garam itu seperti batu. Ya, jadi kalau saudara tidak asing lagi bagi kita adalah teh celup ya istilahnya gitu. Nah itu celupkan begini saudaraku dikasih Tuhan. Dan garam itu memang diambil karena penguapan, karena angin kemudian mereka nempel di gunung-gunung batu yang ada di sana dan itu yang diambil. Dan memang ada bagian-bagian yang memang tidak bisa diambil karena garam ini menjadi tawar. Batu ini jadi tawar. Nah kata tawar di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani ditulis moraine. Moraine artinya begini, menjadi bodoh, bertindak bodoh atau membuat bodoh. Artinya begini, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi bodoh. Ya, maka firman Tuhan katakan, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada di sini katakan kalau garam itu sudah jadi tawar, dengan apa diasinkan? Tidak ada cara untuk mengasinkan garam itu, tetapi firman Tuhan katakan kalau garam itu tidak asin lagi, maka tidak ada gunanya dan itu akan dibuang. Jadi kalau garam itu kehilangan fungsi dan tujuan, yaitu asin, itu akan dibuang. Firman Tuhan dalam Lukas 14 ayat 34 sampai 35 katakan begini, garam memang baik. Tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ya kan? Tidak ada kemudian ayat berikutnya tidak ada kata begini, oh kalau garam itu kehilangan asin, menjadi tawar, diambil, dicelupin ke garam. Enggak saudara ya. Tapi ayat 35 katakan begini, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang. Jadi
Pada zaman dulu garam itu juga ditaburkan di ladang maupun untuk pupuk. Tidak ada gunanya. Dan orang membuang saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi kalau garam kehilangan fungsinya, kalau kita kehilangan fungsinya, firman Tuhan katakan kita akan dibuang. Diinjak-injak orang, firman Tuhan katakan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ketika saya merenungkan ini, kenapa kita sebagai orang Kristen yang pertama, kalau kita direndahkan orang, mari kita mau lihat nilai dalam hidup kita. Apakah kita punya nilai atau tidak? Kalau orang menghina kita karena kita percaya kepada Kristus, itu namanya anugerah. Kasih karunia. Dulu waktu saya sekolah gitu sering saudaraku karena saya Kristen gitu ya. Oh haleluya, haleluya gitu. Saya langsung saya sambut, puji Tuhan gitu saudaraku ya. Wah besok kamu Kristen ya, kamu kalau mati besok dipetenteng ya, disalib gitu kayak Yesus gitu. Ya puji Tuhan anugerah saya bilang gitu ya. Ya tapi saya waktu mikir gitu, waktu kecil, wah disalib itu ya soro ya sakit gitu saya kan mikirnya begitu. Tapi kita lihat gini, atau orang menghina kita karena kita tidak pegang nilai. A ya A, B ya B, sehingga kita tidak dihargai orang karena kita tidak punya nilai. Tetapi firman Tuhan katakan, mari kita tetap pegang, kita sebagai garam dunia, kita harus memiliki sebuah fungsi yang jelas dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, malam hari ini yang ingin saya bagikan gini, bagaimana garam itu tetap dapat berfungsi. Yang pertama, supaya garam itu tetap berfungsi, dengan apakah garam itu menjadi tawar? Firman Tuhan katakan, jangan bodoh. Katakan jangan bodoh. Bodoh di sini tidak bicara tentang intelektual. Ya, bodoh di sini tidak bicara tentang karena tidak sekolah, bukan saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi bodoh ini adalah sebuah tindakan yang seringkali tanpa kita sadari kita pernah melakukan sebuah kebodohan. Saya pernah melakukan sebuah kebodohan. Buat saya kebodohan setiap orang berbeda-beda. Saya pernah membuat sebuah kebodohan dan buat saya ini bodoh banget dan saya tidak mau ngulangi gitu saya. Pada waktu tahun 2019 saya renovasi rumah. Saudaraku saya pakai kontraktor. Nah, disub-subkan begitu saudaraku ya. Nah, karena saya masih buka usaha di rumah yang direnovasi itu, sehingga saya juga awasi itu bangunan, barang datang dan lain sebagainya. Waktu sang kontraktor ini mendatangkan batu bata, karena saya punya prinsip begini bahwa kalau bisa semua bahan bangunan itu masuk ke halaman rumah, tidak mengganggu yang pertama tetangga, yang kedua jalan, karena rumah kami ada di jalan besar begitu saudaraku ya. Waktu saya pesan batu bata itu saya sudah siapkan tempatnya supaya dia suruh masuk itu tidak jauh, paling 10 meter, 15 meter paling jauh dari tepi jalan begitu. Waktu saya panggil tukang itu, ayo bersihkan supaya batu batanya ada di tempat ini. Begitu batu bata datang, diturunin di tepi jalan. Saya sudah ngomong baik-baik, Pak, itu loh di sana, masuk no. Oh enggak Pak di sini. Padahal waktu saya tanya ada ketentuan dari yang memborong itu, oh bisa kok Pak, suruh masuk aja kalau cuma 10 meter, 15 meter masih bisa kok. Mereka tidak mau turunin, cuma diturun persis di belakang truk itu gitu loh. Pak, nada saya mulai tinggi karena memang lagi panas, capek saudara ya. Pak, masukin Pak. Oh enggak. Istri saya ngomong gini, yang masuk. Istri saya udah ngerti saya gitu ya. Masuk gitu ya, biar saya ngadepi. Nah, saya masuk, saya minum, saya tenangkan diri. Karena sudah mulai mau emosi saudara ya. Nah, waktu itu ini cara istri saya sebetulnya untuk dia ngambil ngelendo, kalau bahasa Jawanya ngelendo gitu ya, tahu ya. Ngelendo gitu supaya nanti mereka sungkankah gitu sehingga istri saya dari tepi jalan masukkan batu bata bersama dengan pekerja yang ngerjain rumah itu memasukkan batu bata ke halaman. Sampai di sini saya sudah mulai gini, aduh gitu ya. Yang saya bikin marah adalah ketika mereka itu ketawa-ketawa aja, si sopir sama si kernet. Langsung saya keluar, saya marah,
angkat semua batu bata, bawa pulang. Saya bilang gitu, saya tidak peduli dibayar atau enggak. Wah sudah borongan kan aman. Kan gitu ya. Saya pikir gitu, daripada mereka ketawa, wah mereka sudah tegang. Yang tadinya mereka ketawa-ketawa, mereka mulai gini, saya mulai nada tinggi, saya suruh bawa pulang semua. Waduh saudaraku ya, mereka sudah tatap saya emangnya saya takut kah gitu saudara ya. Ya saya langsung siap-siap aja saudara. Nah kemudian sama istri saya ditarik, saya suruh masuk ke rumah. Sudahlah kamu diam, tidak bisa gini-gini. Mulai tinggi saudara. Kemudian sudah kamu diam. Saya renungkan kemudian. Saya masih belum terima, saya belum tahu dan saya belum mengerti kalau saya bodoh waktu itu saya. Begitu malam, mau tidur, berdoa, mengucap syukur, saya merenung gitu. Tuhan cuma ngomong gini, kamu kok bodoh amat sih? Bodohnya di mana Tuhan? Dia bilang gitu ya. Kamu kan gak level sama mereka kan gitu. Ngapain lu marah-marah gini-gini? Waduh, aduh iya ya Tuhan, saya kok bodoh amat gitu ya. Nah, jadi itu sebuah kebodohan yang seringkali tanpa kita sadar, kita seringkali perbuat dalam hidup kita. Nah, sore hari ini orang yang bodoh itu orang yang apa? Yang pertama, orang yang mengabaikan firman itu orang yang bodoh. Nah firman Tuhan katakan begini, dalam Matius 7 ayat yang ke-26 firman Tuhan katakan begini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kenapa orang ini bodoh? Orang hanya mendengar firman dan tidak melakukan, sama seperti begini. Orang itu tahu tidak ada dasar yang kuat ketika kita membangun sesuatu di atas pasir. Tidak ada apapun yang bisa dipertahankan. Bangunan semegah apapun, orang akan berpikir 1000 kali lipat untuk membangun pondasi di atas pasir. Kenapa? Karena pasir adalah sebuah tempat di mana tidak bisa dibuat apa-apa untuk kita mendirikan bangunan. Kenapa? Karena pasir ini bukan sesuatu yang kuat, yang kokoh. Dia bisa hanyut, dia bisa terpencar, saudaraku dikasih Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan begini, orang yang bodoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mau melakukan firman. Itu bodoh. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya sama seperti digambarkan orang yang bodoh. Karena firman Tuhan adalah penuntun kehidupan. Yang percaya katakan amin. Kita hari ini ada di sini untuk mencapai tujuan Tuhan. Tuhan sudah pakai firman Tuhan. Makanya waktu Tuhan bicara kepada Yosua, Yosua janganlah engkau menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Firman Tuhan diberikan supaya kita mengikuti jalan itu, supaya kita sampai kepada tujuan ilahi yang sudah Tuhan tetapkan buat setiap kita. Makanya firman Tuhan disebut buku kehidupan bagi kita, karena lewat firman Tuhan itu, Tuhan sedang mengajar kita, Tuhan sedang menuntun kita. Bahkan saya seringkali berkata begini, firman Tuhan itu adalah seperti tiang awan dan tiang api yang memimpin jalan hidup kita. Tinggal begini, kita mau lakukan atau tidak. Kita sudah dengar perintah Tuhan, kita sudah dengar apa yang firman Tuhan lakukan, yang kita terima. Tetapi persoalannya adalah gini, kita mau lakukan atau tidak. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, firman Tuhan untuk dilakukan. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi firman Tuhan untuk dihidupi. Sebab kalau kita hanya berdebat tentang firman Tuhan, saudara lihat di YouTube, tidak akan pernah ada habisnya. Terserah, misalnya sebagai contoh begini, yang lagi viral, yang lagi rame misalnya begini, tentang persepuluhan aja. Ini boleh, tidak boleh, begini. Buat saya, apa yang firman Tuhan katakan, saya lakukan. Itu aja simpel. Loh Pak katanya begini, kata siapa? Firman Tuhan bilang apa? Wah katanya perjanjian lama kayak yang aku lakukan aja firman Tuhan. Yang menikmati siapa? Saya. Karena saya melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak bisa memperdebatkan firman sebetulnya. Tetapi apakah kita menghidupi firman itu atau tidak? Itu yang kemudian orang akan lihat gini, hasil buah dari kehidupan kita. Kalau kita hanya berdebat firman Tuhan, kita akan sama seperti orang Farisi.
Ya kan, wah, dan mereka tidak percaya Yesus karena mereka sedang memperdebatkan Yesus itu Mesias, itu harus lahir dari keturunan raja dan dia harus lahir di sebuah kerajaan. Tapi faktanya Yesus lahir di sebuah kandang. Nah, waktu kita mempercayai dan menghidupi firman itulah, firman Tuhan katakan cita rasa ilahi itu ada dalam hidup kita. Makanya supaya kita tetap bisa berfungsi sebagai garam, yang pertama jangan bodoh. Orang bodoh adalah orang yang mengabaikan firman Tuhan. Yang kedua, orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak berjaga dan waspada atau hanya mementingkan diri sendiri. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 15, 16, 18 sampai 21 katakan begini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Hati-hati. Ya kan? Segala ketamakan itu banyak hal, bicara banyak hal. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Saya berhenti sampai di sini dulu. Orang mengejar kekayaan, orang mengejar sesuatu, harta yang melimpah. Mereka pikir dengan harta yang melimpah, mereka menjaminkan hidupnya kepada hartanya. Mereka berpikir bahwa ketika hartanya melimpah, maka hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Ayat yang ke-16 kemudian firman Tuhan katakan begini. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu katanya, inilah yang, kata orang kaya itu, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu. Jiwanya tidak diletakkan kepada Tuhan, tapi jiwanya diletakkan kepada hartanya. Jiwaku ada padamu banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kemudian ayat 20 katakan begini. Tetapi firman Allah kepadanya, kepada orang kaya tadi, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nanti. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Wow, kita punya paradigma yang baru sekarang. Bukan berarti bahwa saudara punya tabungan, punya kekayaan, tidak boleh. Tidak dilarang oleh firman Tuhan, tetapi apakah bagaimana kita memaknai kekayaan kita, bagaimana kita memaknai harta kita. Apakah hidup kita bersandar kepada harta kita, apakah hidup kita bersandar kepada kekayaan kita. Sebab kekayaan dan harta benda itu tidak bisa diandalkan. Dan Tuhan ngomong yang dapat diandalkan hanya aku, kata Tuhan. Makanya firman Tuhan kata, hai engkau orang bodoh. Saudaraku dikasih Tuhan, mereka lupa mengejar sesuatu yang esensi dalam hidup mereka, yaitu mengejar kekayaan di hadapan Tuhan. Artinya membangun hidupnya. Tidak lagi bicara tentang diri sendiri, tetapi kita membangun hidup kita supaya kita berkenan kepada Allah. Itu yang harus kita kejar. Berkenan di hadapan Allah. Sebab firman Tuhan, apapun yang kita bangun sekarang, bahkan saya pun harus hati-hati dengan hidup saya. Ketika saya melayani Tuhan, jangan sampai ketika aku berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, dan Tuhan ngomong begini, maaf, aku enggak kenal kamu, siapa kamu ya? Gitu. Loh Tuhan, aku gembala GBI Rock Jember, aku sudah melayani begini, rasanya aku enggak kenal kamu. Waduh, saudaraku yang dikasih Tuhan, sia-sialah. Ya. Oleh sebab itu, saya sendiri tidak sedang membangun apa kerajaan pribadi. Tapi mari ini yang kita kejar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan kata, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saya selalu memperhatikan begini. Ketika ada orang mati, ketika peti belum ditutup, selalu saya memperhatikan. Baik itu orang kaya maupun orang yang biasa. Waktu dia mati di peti begini, ini tidak pernah ada yang saya lihat
sertifikat tanah ada di situ. Dan saya heran, kenapa Alkitab yang dibawain? Alkitab itu dibaca selagi hidup. Orang mati tidak bisa baca Alkitab. Jadi waktu mati, itu cuma begini, dikasih Alkitab. Saya lihat begini, orang itu kan kaya, rumahnya banyak, kok tidak ada satu sertifikat pun taruh di situ. Bahkan kalau pakai tradisi Chinese, waktu sudah sampai di kuburan mau dikubur, dia bakar rumah-rumahan, dia bakar uang-uangan, dia bangun kekayaan sebegitu banyak yang dibakar rumah-rumahan dan uang-uangan. Kenapa enggak uang sungguhan? Katanya supaya buat jajan di sana. Begitu saja. Kita merenung secara realistis dalam hidup kita. Kita harus memiliki sebuah paradigma yang benar. Mati dibawain Alkitab, hidup Alkitab tidak pernah dibaca. Aneh gitu saja. Makanya ini yang harus kita kejar dalam hidup ini. Berkenan kepada Allah. Nanti kita akan belajar banyak di sini supaya bagaimana kita ini tidak bodoh dan hanya tidak melihat kepentingan diri kita sendiri, tapi kita menjadi orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku dikasihi Tuhan, orang yang bodoh adalah orang yang menuruti hawa nafsunya. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ternyata saudaraku, orang yang menuruti hawa nafsu itu bodoh. Sebab begini, orang yang menuruti hawa nafsu, misalnya sebagai contoh begini, orang yang selingkuh itu tidak tiba-tiba selingkuh dan itu bukan pekerjaan khilaf. Itu direncanakan. Orang selingkuh itu direncanakan loh. Jadi kalau di infotainment katakan, iya kenapa kamu selingkuh? Saya khilaf, enggak. Itu kalau di KUHP itu mungkin termasuk pembunuhan berencana mungkin. Kenapa? Karena yang pertama begini, misalnya dia sudah menikah, seorang suami. Waktu dia mulai senang menyenangi seorang wanita. Orang itu cantik, dia lebih daripada istriku. Tuhan dah ngomong dalam hatinya, kamu sudah punya istri. Gitu saja. Diingatkan. Terus, enggak apa-apa. Menyenangi ciptaan Tuhan itu kan biasa. Mengagumi ciptaan Tuhan. Mengagumi ciptaan Tuhan. Ayat firman lagi yang dipakai kan gitu saja. Kemudian mulai WA. Halo, gimana kabarmu hari ini? Gitu. Kemudian HP-nya mulai di-password, tiap hari ganti password supaya istrinya tidak baca HP-nya gitu. Dia bangun komunikasi secara intens. Direncanakan. Mulai ada dalam pikiran direncanakan, berjalan. Ingat bahasa Jawa, tresno jalaran soko kulino, kan gitu ya. Tiba-tiba kesandung masalah. Dan kita ngomong, aduh, saya lagi khilaf enggak, karena kita sedang berencana. Makanya firman Tuhan katakan begini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi waktu kita dikuasai hawa nafsu, kita ini jadi bodoh. Waktu saya marah itu hawa nafsu saya sudah. Saya pikir saya tidak bisa bela istri saya. Buat saya, waktu itu saya cuma mikir gini, kalah urusan nomor 5, yang penting berani dulu. Itu saya saudara ya. Badannya gede, dia orang preman, enggak masalah, saya tidak peduli. Buat saya yang penting gini, harkat, siap gitu ya. Yang penting gitu ya, saya nih siapa, macam-macam kamu sama istri saya, enggak bisa. Ternyata ada banyak cara bagaimana kita berbicara, ada banyak cara untuk kita menyelesaikan persoalan kita, bukan dengan hawa nafsu. Ya kan, bukan dengan kemarahan, kita bisa bicara baik-baik mungkin. Tetapi waktu saya dikuasai dengan kebodohan itu, aduh bodoh banget gitu ya. Dan kalau saya renungkan gitu, saya ketawa sendiri sampai sekarang. Kalau saya bercerita gitu, saya dengar, iya ya, lucu, gobloknya gitu ya. Aduh, kalau terjadi perkelahian, mungkin sudah ada masuk di Jember Today gini, seorang pendeta berkelahi, itu ada lucu.
Nggak lucu ya. Apalagi menang gitu, yang menang telak KO gitu. Seorang pendeta telah meng-KO supir truk gitu. Aduh, nggak lucu lagi kan gitu ya. Ya di mana nama Tuhan dipermuliakan kan gitu. Makanya firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi untuk kita tetap berfungsi sebagai garam, yang pertama jangan bodoh, katakan jangan bodoh. Coba lihat kiri kanannya, orang bodoh enggak? Semua orang pinter-pinter ya. Orang bodoh adalah yang pertama, mereka yang mengabaikan firman Tuhan. Orang bodoh adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga, orang bodoh adalah orang yang menuruti hawa nafsunya. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita tetap berfungsi, kita harus mengkhususkan diri kita. Mengkhususkan diri kita. 1 Petrus 1 ayat 15 katakan begini, tetapi hendaklah kamu, kita semua, menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus mengkhususkan diri sendiri. Sebab saudara dan saya dipanggil untuk melakukan hal-hal yang kudus. Artinya begini, waktu kita mengkhususkan diri, bukan berarti kemudian kita rame-rame pindah ke Nusa Barong yang tidak ketemu sama orang. Oh, aku ingin menjadi kudus, aku akan diam sendirian tanpa ada banyak orang. Bukan. Tetapi artinya begini, mengkhususkan diri artinya kita mengambil sebuah komitmen dalam hidup kita, tidak menajiskan diri kita. Sama seperti Daniel ketika dia mengambil keputusan tidak menajiskan dirinya untuk makanan-makanan raja. Dia memutuskan. Sekalipun ada banyak hidangan di depannya, tapi dia mengkhususkan dirinya tidak menajiskan dirinya. Dia khususkan, itu keputusan. Jadi mengkhususkan diri atau mengkuduskan diri bukan berarti kita memisahkan diri kita dari dunia ini, tetapi kita mengambil keputusan kita bahwa saya tidak mau melakukan hal yang bodoh. Saya, hidup saya, pekerjaan saya, mulut saya, kaki saya, tangan saya, semua dari ujung kepala sampai ujung kaki hanya dipakai untuk Tuhan. Gitu. Itu keputusan. Buat saya, waktu kita kemarin puasa Daniel itu puasa yang terberat buat saya. Kenapa? Karena saya harus mengambil sebuah keputusan. Saya bisa makan semuanya, tetapi ada hal-hal yang tidak boleh saya makan. Kan gitu, kayak daging itu tidak boleh dimakan. Ya, hal-hal yang enak semua tidak boleh dimakan. Kan puasa Daniel boleh makan. Kecuali kalau sudah gini, puasa tidak makan, tidak minum selama 16 atau 18 jam. Mending begitu buat saya. Waktu puasa Daniel, ada Natal, Perwil 8. Waduh, ini godaan terbesar. Ada Natal, Perwil 8. Pasti makanannya ini enak gitu ya, apalagi di GPISS itu luar biasa. Saudara. Betul, saudara. Wah selesai, ya semua hamba-hamba Tuhan, kita makan sama prasmanan. Begitu saya lihat, waduh apanya yang dipilih. Mari Pak silakan makan, oh ya silakan. Wah saya dengan rendah hati dan senang hati semua tak suruh makan dulu gitu ya. Wah makan dulu gitu. Sebab saya tahu, saya akan ngambil hanya brokoli, sawi putih itu aja karena ada capcaynya. Dan capcaynya full dengan ikan. Waktu begitu saya terakhir makan, tidak ada orang, udah ngambil gitu. Kalau dipilih banyak orang kan tidak enak. Di belakang antri, Pak Pendeta lama amat ngambilnya, kan tidak enak saudaraku ya. Jadi ngambilnya gitu ya, dikit gitu ya. Supaya apa? Tidak katut dagingnya. Kenapa? Karena saya sedang mengkhususkan diri tidak makan daging. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita mengkhususkan diri artinya kita memutuskan diri kita untuk hidup ini hanya dipakai untuk Tuhan. Makanya 1 Tesalonika 4 ayat 7 katakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Artinya kita tidak lagi memisahkan hal yang rohani, pekerjaan itu hal yang duniawi, kemudian ibadah itu hal yang rohani. Tapi semuanya itu adalah hal yang rohani. Kenapa? Karena yang punya itu adalah orang rohani. Amin. Pekerjaan saudara, toko saudara, saudara sebagai karyawan dimanapun saudara berada. Waktu kita memutuskan hidup kita hanya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Maka pekerjaan kita, usaha kita, Tuhan
ini aku dedikasikan untuk engkau, supaya waktu orang melihat pekerjaanku, waktu orang melihat usahaku, waktu orang melihat sekolahku, orang melihat Tuhan dalam hidupku. Kenapa? Karena aku sudah mengkhususkan hidupku hanya dipakai untuk Tuhan. Jadi supaya kita tetap berfungsi, yang kedua adalah supaya kita ini mengkhususkan diri kita sendiri. Kata cemar di situ, saudaraku dikasih Tuhan, artinya nih, bentar. Oke, Roma 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi pengudusan diri kita bukan hasil dari bertapa 40 hari 40 malam. Tapi kekudusan kita didasari karena kita ini mengambil keputusan begini. Menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi hamba kebenaran. Sekarang kita harus berani memutuskan, saudaraku dikasih Tuhan, untuk menjadi hamba kebenaran. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita menjaga diri kita dari kecemaran adalah dengan takut akan Tuhan. Artinya kita menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan itu selalu mengawasi kita. Kata Immanuel, Allah beserta kita, bukan cuma dia tuntun kita. Oh kamu ada di lembah ya, nah aku tuntun ya. Gitu ya. Gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai. Iya benar, Tuhan yang tuntun kita. Waktu kita menyadari percaya bahwa dia Immanuel yang menyertai kita, maka kesadaran yang sama juga yang membawa kita untuk kita tidak melakukan hal yang cemar dalam hidup kita. Kita seringkali hanya sadar bahwa Tuhan itu begini, dia yang menyertai hidupku, iya benar. Tetapi waktu kita masuk dalam perjalanan hidup ini, maka waktu kita membuka hati kita, dia yang juga menuntun kita supaya kita tidak melakukan hal yang cemar. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, mari hal yang kedua untuk kita tetap bisa efektif menjadi garam dunia adalah ketika kita mengkhususkan diri kita. Ambil keputusan, hidupku dipakai oleh apa? Hidup kita harus kita serahkan hanya untuk melakukan kebenaran. Dan yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, tetap pada panggilan. Firman Tuhan katakan begini, Matius 5:13, kamu adalah garam dunia. Ini panggilan buat kita. Sebetulnya kalau saya bilang panggilan, tapi ini bukan sebuah pilihan. Tapi ini adalah hal yang memang harus kita hidupi dalam setiap kehidupan kita. Harus menghidupi panggilan kita. Sebab kalau kita tidak menghidupi panggilan kita, kita tidak akan bisa menikmati sesuatu yang besar yang dari Tuhan. Ada banyak orang hanya melihat gini, wah orang itu kok bisa sukses ya, kok bisa begini. Kemudian kita ingin tiru-tiru. Tapi tanpa menghidupi orang ini bisa berhasil karena dia dengan tekun, dengan setia melakukan panggilannya. Kalau kita bicara tentang pekerjaan, dia dengan tekun dan setia, dia melakukan pekerjaannya. Ada banyak orang dia bosan, wah ternyata tidak berhasil, pindah lagi kerjaan ini, pindah lagi kerjaan ini, pindah lagi kerjaan ini. Nah demikian juga dengan panggilan kita sebagai orang-orang rohani adalah, kamu adalah garam dunia. Efesus 1 ayat 18 katakan begini, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu, saudara dan saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi waktu kita setia dengan panggilan kita, firman Tuhan katakan supaya kita mengerti nih, ada sebuah pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita. Bagi mereka yang setia terhadap panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukan Tuhan bagi orang-orang kudusnya. Kaya banyak saudara yang ditentukan. Ada banyak hal waktu kita tetap setia dengan panggilan kita. Firman Tuhan katakan tidak bicara tentang sebuah materi, tapi di sini kemuliaan. Oh, yang dicari orang itu apa sih? Waktu dia kejar sesuatu,
Makanya tadi saya bilang, waktu orang mengejar identitasnya, supaya mereka dimuliakan aja sih. Wah hebat, keren, so cool dan lain sebagainya. Mereka senang itu. Tetapi waktu kita setia dengan panggilan kita, firman Tuhan katakan betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Artinya banyak hal yang akan Tuhan karuniakan kepada setiap kita. Buat saya, materi itu hanya urutan kesekian ketika Tuhan memberikan kemuliaannya bagi kita. Bukan berarti saya tidak butuh materi, saya butuh, perlu. Tapi waktu saya kesampingkan itu, saya kejar panggilan hidup saya. Maka saya tahu segala sesuatu Tuhan sudah sediakan bagi hidup saya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kemudian firman Tuhan katakan begini, Efesus 4, 1-2. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kalau saudara dan saya dipanggil menjadi garam, memunculkan cita rasa Tuhan, maka itu yang terus menerus kita keluarkan. Itu terus menerus karena saya ini dipanggil Tuhan. Untuk apa? Menjadi garam dimanapun saya berada. Di komunitas kita, saya keluarkan ini, panggilan kita berpadanan. Yang telah dipanggil berpadanan bersama-sama dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Artinya ini panggilan kita. Tadi Pak Arifin bilang, garam itu kasih satu mengalir. Rendah hati, lemah lembut, sabar. Panggilan kita. Jadi kalau kita tahu itu panggilan kita, sesuatu yang keluar dari hidup kita, bukan karena paksaan orang lain. Seringkali kita jadi sabar karena dipaksa oleh orang lain. Kita jadi lembut karena dipaksa orang lain. Contohnya begini, kalau saudara naik pesawat atau sekarang naik kereta api mereka ini, atau masuk ke Indomaret, waduh ada mereknya, ada bang. Masuk ke Indomaret, selamat pagi, selamat berbelanja, sambil senyum gitu. Karena apa? Itu SOP. Begitu tidak ada SOP, belum tentu saudaraku ya. Ya mereka bisa maki-maki kan gitu ya. Tapi kalau itu sudah jadi gaya hidup kita, tekanan apapun, kita akan tetap tersenyum. Amin. Jadi tetaplah dalam panggilan Tuhan. Kita semua dipanggil oleh Tuhan. Saya simpulkan dengan sebuah statement yang saya buat begini. Sebuah kehormatan bagi kita. Sebuah kehormatan bagi kita dari manusia berdosa. Kita ini manusia berdosa. Manusia yang gak layak. Diubahkan untuk masuk dalam karya Allah yang besar. Kita harusnya dibuang, kita seharusnya tidak berharga, tidak dipakai lagi. Tetapi Tuhan angkat diubahkan, dari gelap dipindah kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Tuhan pakai hidup saudara dan saya, masuk dalam karya Allah yang besar. Amin. Amin. Tuhan pakai semua orang untuk masuk dalam proyek Allah yang besar. Nah oleh sebab itu ini proyek Allah yang besar, the salt of the earth. Menjadi garam bagi dunia kita. Dimanapun saudara berada. Dunia usaha, dunia sekolah, itu adalah dunia kita. Jadilah garam di sana. Maka saya percaya begini, kalau setiap kita berfungsi menjadi garam dimanapun kita berada. Untuk menggarami kota Bondowoso, mungkin kalau sendirian kita berkata, tidak mungkin. Tapi ketika kita bersama-sama mengerti panggilan Tuhan, Tuhan aku mau dipakai Tuhan. Tuhan libatkan kita, maka saya percaya kegerakan besar akan terjadi atas kota ini. Amin, amin. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, kita adalah garam, itu identitas kita, harus melekat. Oleh sebab itu garam bicara tentang fungsi, jangan sampai garam itu kehilangan fungsinya. Supaya kita tidak kehilangan fungsi, yang pertama jangan bodoh. Mengabaikan firman Tuhan, mementingkan diri sendiri dan hanya menuruti hawa nafsu. Yang kedua, kita harus mengambil keputusan, Tuhan pakai aku untuk mengkhususkan diri kita untuk hanya dipakai menjadi alat kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga, tetaplah pada panggilan itu. Amin. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah dengan panggilan Tuhan. Tapi biarlah kita terus mengikuti panggilan Tuhan, sebab ada sebuah pengharapan yang besar ketika kita menyelesaikan setiap pertandingan kita. Dan Tuhan berkata, sabaslah hambaku, engkau yang setia.
Amin. Tundukkan kepala kita. Renungkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini buat setiap kita. Tuhan telah menetapkan dalam hidup kita sesuatu yang besar. Perkara yang ajaib, perkara yang dahsyat. Tuhan sudah tetapkan itu bagi kita. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita, kita sudah melewati banyak hal, gelombang kehidupan yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Tapi kalau sampai hari ini kita ada, saya tahu pasti Tuhan masih punya rencana besar atas hidup kita. Tuhan belum berhenti atas hidup saudara. Supaya lewat hidup saudara, kita mencerminkan, memunculkan cita rasa Tuhan lewat kehidupan kita. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah sore hari ini, izinkan Tuhan melawat hidupmu. Izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Sebab Tuhan mau pakai hidup kita. Buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Karabatasyan darah mata kaya lamatasya. Syanara mata kaya rabata kaya syanara lamara. Bapak, lihat tangan-tangan yang terbuka malam hari ini. Kiranya hamba-Mu impartasikan kuasa dari surga buat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Supaya setiap kami boleh tetap setia pada panggilan kami sebagai garam dunia. Kiranya pengurapan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami adalah sebuah kemampuan bagi kami untuk kami terus memunculkan cita rasa Tuhan, cita rasa ilahi dalam hidup kami. Supaya setiap kami di dunia ini kami boleh berfungsi menjadi garam-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini, GPI Rock Bondowoso. Kiranya kekuatan, kuasa yang daripada Tuhan melimpah atas hidup mereka. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apa yang harus hamba sampaikan sudah hamba-Mu sampaikan. Meteraikan setiap firman yang sudah diberitakan malam hari ini. Dan biarlah kekuatan yang daripada Tuhan menolong kami untuk kami boleh melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, pengumuman untuk minggu ini yaitu salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami GBI Rock Bondowoso mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Benny Kristanto. Yaitu Tuhan memberkati atas pelayanan Bapak juga keluarga Bapak. Haleluya. Saatnya kita akan memberi korban syukur yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberi yang terbaik terlebih dahulu bagi kita. Mari Bapak Ibu kita persiapkan amplop kita doa bersama. Haleluya. Hamba bersyukur dan berterima kasih Bapa Surgawi bahwasanya Engkau sangat murah hati, Engkau sangat baik, Engkau telah memberkati kami semua. Saatnya kami untuk menabur buat pekerjaan gereja-Mu ini Tuhan. Tangan-tangan yang menabur Tuhan berkati, kuduskan atas setiap pemberian kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji
Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri sama. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Ju Yesus I want, Ju Yesus I need, Ju Yesus I got, 真心敬靠属我。主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，真心地告诉我。主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，真心地告诉我。主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，真心地告诉我，真心地告诉我，真心地告诉我。Haleluya. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang bagiannya angpau nala ya. Ayo anak-anak, ini belum ditutup saudara. Ayo anak-anak atau yang adik-adik yang belum menikah, maju ke depan, ayo leret ke depan. Akan ada pembagian angpau ya. Tepuk tangan dong. Para orang tua yang siap bagi angpau tidak dipaksa, tapi yang siap silakan bagi kepada mereka semuanya ya. Termasuk Bapak Gembalanya juga sudah siapkan. Ya, untuk yang sudah menikah jangan ya, harap yang belum menikah. Ayo berdiri di depan dengan rapi. Espro tolong atur. Espronya juga terima ya ini. Ya, Kesia, ada Kesia. Wow. Siapa? Oh ya, langsung bagi. Tuhan memberikan Nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji muji Allah kita. Wow, banyak orang yang ada yang tidak bisa hadir saudara, dan dia nitip angpau juga buat anak-anak ya. Nitip angpau tapi tidak bisa hadir, ada di tempat lain tapi nitip buat anak-anak. Tuhan memberikan. Yang lain tepuk tangan dong, kita nyanyi sama-sama ya. Bersuka cita, ini hari spesial saudara ya. Muji Allah kita. Banyak orang Yang sabar ya. melihatnya, Kita akan bersuka cita merayakan Imlek hari ini. lalu percaya kepada. Masih ada. Iya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Yesus cinta Amin. semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus Yesus cinta
cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta. Yang cepat, sat, ayo yang cepat, Tiga, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Dapat, tenang, dapat ya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Jangan pindah posisi, bahaya kalau kelewatan. Tuhan memberikan nyanyian baru. Yang lain tepuk tangan, sukacita dong. Tahun baru penuh anugerah. Saya dapat. Tahun kemenangan, tahun mujizat bagi kita di tahun baru ini. Amin. Melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya. Amin. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Sudahkah? Yesus cinta. Sudah ya? Kalau sudah, silakan adik-adik kembali. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Saya panggilkan Kosem tuh ke depan, ayo. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Baik Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan lagu sebagai penutup dan nanti kita akan doa berkat. Lanjut. Iya, haleluya. Shalom semuanya. Kongsi Bangkit berdiri ayo sama-sama. Puji Tuhan, kita bersuka cita malam hari ini bisa beribadah dalam nuansa Imlek ya. Saya sekali lagi mengucapkan Gongsi Facai, Senti Cienkan, Wan Surui. Jadi ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, bukan cuma memberkati kita saja ya. Seperti Bapak Abraham, Tuhan memberkati Bapak Abraham beserta anak cucunya. Puji Tuhan saudara ya. Puji Tuhan, kita semua yang malam hari ini ada di sini, kita mau kita terima berkat dari Tuhan juga sampai anak cucu kita ya. Dikatakan di situ biasanya Gongsi Pak Jaya. Tapi biasanya kita kadang-kadang kalau kita lengkapi sentijenkan. Jadi bukan cuma banyak rezeki tapi juga sehat walafiat jasmani dan rohani ya. Juga Wan Surui, semua urusan dipermudah ya. Apa yang tidak dipermudah oleh Tuhan ya. Puji Tuhan, kita anak Tuhan aja masuk surga aja dipermudah saudara ya. Puji Tuhan ya. Malam hari ini saya akan nyanyi, saya coba nyanyi saudara ya. Ini pertama kali saya di depan nyanyi lagu Mandarin saudara. Nanti versi Indonesianya sama singer kita nyanyi. Puji Tuhan. Ayo tepuk tangan ya semuanya. Ayo sambil goyang. Ayo koko, cici, ama akong. Hateng di weta sang di Saya nggak bisa. 我们是主标丢的是全都必定蒙福，这爱的上帝将贫穷变为富足，公义的上帝神必绝为世人高贵，何等的蒙福那些信靠上帝的人。何等的蒙福，那些信靠上帝的神，一人的顺人，我不听说病就会怀黑相让，上帝会成全他所应许的圣言，信靠上帝的一人不会有。
segera ya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Berkat Tuhan turun atas umatnya. Tuhan merubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Katakan tiada yang mustahil. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Biar engkau terus berjalan dalam kebenarannya. Percaya berkat Tuhan turun atas rumah tangga, atas usaha bisnis dan keluargamu. Anak-anakmu akan menjadi berkat dan engkau akan menjadi garam dunia. Engkau adalah garam dunia ini. Dan terima berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tidak ada yang bisa untuk mengubah kasih karunia daripada Tuhan. Engkau akan berjalan dalam kasih karunia. Dan terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.